Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil masiril hikamiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kepada Allah Rabbul Ijati dan rasa syukur kepada Allah Maha Ghafur yang mana telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul di malam ini yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa juga kita berikan kepada junjungan kita, yakni Habibanna wa Nabiyanna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in wal tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Sebelumnya saya mengucapkan salam yang diamanahkan dari kiai saya, yakni Kiai Hasbi Muhammad Hasbi Sudrajat. Beliau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena malam ini beliau tidak bisa menyampaikan tausiahnya karena beliau sekarang lagi berada di Cianjur. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk datang sini untuk silaturahmi, dan sedikit banyaknya insya Allah saya akan menyampaikan apa yang saya tahu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di malam ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi jamaah semua. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas yang bertemakan 6 penyebab rusaknya hati seseorang. Kenapa kita membahas penyebabnya rusak hati? Karena baik dan buruknya seseorang disebabkan dimulai dari hati mereka. Bila mana hati mereka baik, insya Allah apa yang mereka kerjakan sehari-hari pasti dalam lindungan Allah. Berbeda dengan hatinya buruk. Bila dia mempunyai hati yang buruk, pasti kelakuannya, sikapnya, bahasanya, perilakunya, pekerjaannya jauh apa yang diperintahkan dari Allah. Sebelum membahas itu, kita harus memahami dulu apa yang sebenarnya tujuan dari hidup kita. Apakah kita mengetahui Allah menciptakan kita itu untuk apa hidup di dunia ini? Tentu manusia harus mempunyai tujuan hidup. Ambil contoh, ketika kita pagi hari keluar untuk pergi ke pasar,
Karena kita mengetahui tujuan kita setiap hari kita mau pergi ke pasar. Bila mana kita dalam perjalanan mendapatkan musibah ataupun kendaraan yang kita bawa mogok di jalan, tentu kita akan pergi ke bengkel untuk memperbaiki kendaraannya. Setelah pergi ke bengkel, kendaraan kita berhasil dibereskan atau sudah diselesaikan dalam mogoknya, pasti kita sudah tahu tujuan kita, bahwa habis dari bengkel kita akan pergi ke pasar. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Bangun pagi dia mengendarai kendaraan motor, dia bingung, saya ini mau pergi kemana? Ketika dia pergi ke pasar, ngapain, saya tidak punya maksud untuk di pasar. Ketika dia mau pergi ke kantor, ngapain ke kantor? Karena saya tidak bekerja di kantor. Dia tidak mempunyai tujuan hidupnya. Dia akan bingung mau kemana dan mau kemana saya ini. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, kita harus mengetahui Allah menciptakan kita itu pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan itu sebenarnya? Dalam salah satu ayat kita sering mendengar bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah. Bukan hanya untuk pergi bekerja lalu bersenang-senang belaka lalu mati begitu saja, tidak. Kita diciptakan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Setiap hari waktu itu berputar. Waktu itu berputar ketika kita bekerja, sesungguhnya kita hanya menunggu waktu beribadah. Ketika kita bangun pagi, kita diawali dengan ibadah salat subuh. Setelah salat subuh itu terjeda dari subuh ke zuhur, kita menunggu dari subuh ke zuhur itu dengan melaksanakan kegiatan bekerja. Dari zuhur kita menunggu lagi sampai asar. Dari asar kita menunggu lagi sampai maghrib. Dari maghrib kita menunggu lagi waktu sampai isya. Beristirahat dari isya sampai subuh. Terus setiap hari berputar. Berarti tujuan kita hidup di dunia bukan untuk bekerja. Bekerja hanya mengisi waktu luang kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah itu, kita harus membenarkan dulu hati kita. Karena kita tidak akan melaksanakan apa yang diperintah Allah ketika hati kita kotor. Hati kita tidak mau untuk bertakwa kepada Allah. Pengertian bertakwa itu sendiri mungkin sudah tidak asing lagi bagi bapak-bapak semua. Kita harus bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dalam kitab Nasihul Ibad diterangkan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, innal fasada qulubi an sitati asya'a. Sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan 6 perkara. Awalu hayudnibuna birozail taubat. Dari 6 perkara itu yang merusak hati seseorang adalah, yaitu yudnibuna biroza'i taubat, adalah seseorang yang melaksanakan ataupun berbuat dosa dengan sengaja. Dia berpikir kelak dia akan taubat. Jadi yudnibuna biroza'i taubat, ada seseorang yang melaksanakan ataupun berbuat dosa dengan sengaja. Dia berpikir besok saya akan taubat, hari ini saya akan melaksanakan dosa, dan kelak di hari tua saya akan bertobat. Nah, orang yang mempunyai pikiran seperti itulah yang menyebabkan rusaknya hati seseorang. Jadi dia berpikir bahwa hari ini saya akan melaksanakan dosa, nanti juga besok saya kok bisa taubat. Gak usah repot, sekarang saya melaksanakan dosa, Allah Maha Pengampun, besok saya mau taubat. Sedangkan salah satu rahasia ataupun yang dirahasiakan oleh Allah adalah kematian. Wa ja'at sakaratul maut bil haq, ketika sakaratul maut datang kepada seseorang dengan benar-benar datang,
Orang baru tidak menyangka si Fulan tadi ngopi sama saya bareng. Kenapa ini sejam kemudian dia udah meninggal? Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa kematian seseorang itu dirahasiakan. Agar apa? Agar seseorang lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Kenapa Allah tidak menerangkan atau memberitahu kematian seseorang? Misalkan si Fulan matinya umurnya 25 tahun, si B umurnya 45 tahun, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Kenapa tidak diberitahu? Karena ketika seseorang diberitahu ataupun tahu atas kematiannya, pasti mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena misalkan si A umurnya 40 tahun, dia pasti berpikir nanti saya mah akan taubatnya di umur 39 tahun. Di umur sekarang mah masih jauh ke 40 tahun, saya sekarang masih 20 tahun, ke umur 40 tahun masih jauh matinya, saya mah maksiat aja dulu. Nah, pasti seperti itu manusia berpikirnya. Makanya Allah merahasiakan kematian seseorang sehingga ketika orang berpikir yudnibuna biruja'it taubat, ketika orang itu berpikir saya akan melaksanakan maksiat karena besok saya bisa bertobat, itu adalah salah besar. Kenapa? Karena orang tersebut melaksanakan perbuatan maksiat dengan disengaja. Bahkan ada salah satu hadis bagi orang-orang yang melaksanakan dosa dengan terang-terangan itu diharamkan masuk surganya Allah. Pasti bapak-bapak juga sudah mendengar ataupun tidak asing lagi dari hadis itu yang Kanjeng Nabi pernah berkata, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahir," ya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Arti dari kata mujahirin itu adalah seseorang yang melaksanakan dosa dengan terang-terangan. Jadi kullu ummati mu'afan, kata Kanjeng Nabi, semua umatku akan kumaafkan kecuali illa mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Jadi maksud dari kata mujahirin itu, ambil contoh, orang ada anak muda yang bangga dengan kemaksiatannya, mereka minum-minuman ataupun mabuk-mabukan sehingga divideokan, diposting di sosial medianya. Dengan bangganya dia berkata, ini kenakalanku di waktu muda. Dia terang-terangan berbuat maksiat. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang begitu termasuk orang-orang yang sombong. Bahkan Kanjeng Nabi pun berkata, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, mereka tidak akan kumaafkan. Jadi semua umatku pasti aku maafkan, terkecuali orang yang mujahirin, yaitu orang-orang yang melaksanakan dosa secara terang-terangan. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Ada salah satu juga hadis ataupun keterangan dari mujahirin ataupun penerangan dari mujahirin itu, wa inna mujaharati ayya'mal rajula billaili amal. Seseorang yang melaksanakan maksiat di malam hari, summa yusbihu qad satrullah, sehingga ketika dia bangun paginya dia menceritakan kelakuannya atas maksiatnya di malam hari. Sedangkan fayaqulu ya fulan amiltu barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrullahi anhu. Sedangkan Allah sudah menutupi maksiatnya sehingga orang-orang tidak tahu bahwa dia telah melaksanakan maksiat di malam harinya. Tetapi dia dengan bangganya bercerita bahwa tadi malam aku telah bermabuk dengan teman-temanku di pos ronda ataupun di mana. Saya tadi malam bermabuk-mabukan dengan gang sebelah. Kenapa kamu tidak datang? Dia dengan bangganya bercerita kepada orang lain bahwa dia sudah melaksanakan maksiat. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak akan dimaafkan oleh Kanjeng Nabi atau tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuhan. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sebab dari rusaknya hati seseorang adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna. Jadi mereka yang mencari ilmu atau mereka yang mempunyai ilmu
tetapi wala ya'maluna, mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Rusaknya hati seseorang ketika seseorang mempunyai ilmu tetapi ilmu itu tidak diamalkan oleh seseorang tersebut. Pengamalan ilmu di sini digaris bawahi bukan hanya untuk umat. Mungkin kita berpikir mengamalkan ilmu itu ketika kita tahu banyak ilmu kita sampaikan kepada orang-orang. Tidak hanya sebatas itu. Mengamalkan ilmu itu bisa untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri. Jadi dalam hadis ini wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna itu adalah seseorang yang mengetahui ilmu kebaikan, seseorang yang mengetahui ilmu cara ibadah, seseorang yang mempunyai ilmu tetapi dia sendiri tidak melaksanakan. Misal si A itu mengetahui tentang rukun iman atau rukun Islam atau rukun sholat, dia mengetahui tata cara beribadah kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Dia mengamalkan ilmu dengan cara dia berbicara kepada orang-orang, wahai umatku, ketika kalian mempunyai harta yang lebih, marilah keluarkan zakat, tetapi dia sendiri tidak mengeluarkan zakat atas hartanya. Orang seperti itulah yang mengamalkan ilmu tetapi yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Ada salah satu hadis tentang orang yang mengamalkan ilmu, yuja'u birajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lantas ia payulqa finnar, lantas seseorang itu dilempar ke dalam neraka. Fayazuru kama yadurul himaru birohan. Usus-ususnya pun terburai ataupun keluar dari seseorang tersebut itu di dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Seseorang tersebut didatangkan di hari kiamat lalu dilempar ke dalam neraka sehingga di dalam neraka usus-ususnya keluar. Dia berputar dalam gilingannya. Lantas penghuni-penghuni surga berkumpul melihat seseorang itu dan berkata, "Fayuqalu ayafulan masa'unnaka alaysa kunta tamuruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar." Kata orang-orang tersebut berkata, penghuni-penghuni neraka itu berkata, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kepada kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami dalam kemungkaran?" Terus dia menjawab, "Qala kunta amarukum bil ma'rufi wala atih wanhakum anil munkar." Ya, benar. Saya dulu memerintahkan kalian untuk menjauhi kemunkaran. Saya dulu yang memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengajarkannya, tidak melaksanakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Jadi seseorang tersebut adalah orang yang sering berbicara di depan umum. Dia tersebut sering berkata bahwa jauhi kemunkaran, jauhi larangan Allah, sehingga laksanakanlah perintah-perintah Allah, tetapi dia tidak melaksanakannya. Dia menyuruh seseorang untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Dia menyuruh seseorang untuk sholat 5 waktu, dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan untuk dirinya. Maka orang-orang tersebutlah yang akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah wa nauzubillah min dalik. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang akan merusak hati seseorang ketika seseorang itu wa iza amilu la yuhlisuna. Jadi seseorang yang mengamalkan ilmunya tetapi dia tidak ikhlas dalam mengamalkannya. Seseorang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya tetapi dia bukan karena Allah, semata-mata dia ingin mendapatkan pujian atau harta belaka.
dia tidak ikhlas mengamalkannya, sehingga orang tersebut adalah orang-orang yang kelak ataupun orang-orang yang akan rusak hatinya. Ketika rusak hatinya, dia beribadah kepada Allah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya kotor. Ketika mempunyai prasangka kotor dalam hati, pasti kelakuannya pun tidak akan luput dari kotor. Jadi tingkatan ikhlas itu diterangkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mungkin entah kita masuk kepada tingkatan yang keberapa kita tidak tahu, hanya kita yang bisa merasakan. Tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlas itu ketika kita melaksanakan sesuatu kebaikan, kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, kita tidak mengharapkan balasan dari Allah, kita tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik di dunia dan di akhirat. Murni ketika kita melaksanakan kebaikan karena Allah. Jadi seseorang melaksanakan perbuatan baik, tapi dia tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, dan juga tidak mengharapkan balasan kebaikan di manusia di dunia ataupun di akhirat. Dia murni ikhlas karena Allah. Itu tingkatan ikhlas yang pertama. Yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua, dia melaksanakan kebaikan, dia mengharapkan pahala dari Allah, dan tetapi dia tidak mengharapkan balasannya di dunia. Jadi dia melaksanakan kebaikan, ya Allah, aku melaksanakan kebaikan ini, semoga kebaikan ini yang akan mengantarkanku kelak ke surgamu. Dia berharap bahwa dia ingin masuknya surga Allah dengan cara melaksanakan kebaikan. Itu tingkat ikhlas yang kedua. Yang terakhir, mungkin ini di diri kita. Yang terakhir, tingkat ikhlas yang ketiga adalah orang yang melaksanakan kebaikan, yang ingin mendapatkan ganjaran atau pahala di akhirat dan juga pahala di dunia. Ambil contoh, seseorang melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dia mengamalkan suratul waqiah. Ketika dia membaca surat waqiah, dia berpikir, ya Allah, dengan berkahnya surat waqiah, lancarkan rezekiku di dunia, mudahkan urusanku dalam urusan dunia. Sehingga dia mengamalkan waqiah semata-mata dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah dan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Itu ikhlas yang ketiga. Oleh sebab itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kita semua termasuk ikhlas yang ketiga. Itu sudah sangat bagus. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, walaupun ikhlas kita tergolong dari golongan ikhlas yang paling terakhir, mengharapkan balasan di dunia dan mengharapkan balasan di akhirat, itu sudah sangat bagus. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang keempat, yang menyebabkan rusaknya hati seseorang adalah wa yaquluna rizqallah wa la yaskuruna. Seseorang yang makan rezekinya Allah tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Seseorang yang mendapatkan rezeki dari Allah, dia tiap hari makan, diberikan sehat, diberikan keluarga yang harmonis, diberikan rezeki yang cukup, dijauhkan dari penyakit, disehatkan, tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu penyebab rusaknya hati. Jadi syukur yang paling mudah adalah selalu mengucapkan alhamdulillah. Ataupun ketika kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah atau selalu lupa, kita bisa berbuat syukur dengan menambah ibadah kita. Bukan berarti syukur itu kita harus bersedekah atas apa yang kita diberikan oleh Allah rezeki, kita harus sedekah tiap hari ataupun kita harus memberi tiap hari, tidak. Bersyukur itu kita bisa dengan kata ucapan alhamdulillah atas nikmat Allah, ataupun perbuatan dengan menambah lagi giatnya ibadah kita. Ya Allah, aku diberikan kesehatan, tidak pernah diberikan sakit. Aku bersyukur kepadamu, dengan rasa syukurku aku akan menambah lagi
ibadahku kepadamu. Sehingga ibadah kita setiap hari awal waktu, setiap hari sholat kita tambah dengan sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, terus kita laksanakan. Itu sudah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena seseorang yang kufur, seseorang yang tidak pernah bersyukur, kelak di akhirat azabnya sangatlah pedih. La in syakartum la jinakum wa in kafartum illa azabillah lasadid. Bahwa orang yang tidak pernah bersyukur akan mendapatkan azab dari Allah, azab yang sangat pedih. Nauzubillah wa nauzubillah min dalik. Yang kelima, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, penyebab rusaknya hati seseorang adalah wa may yamnuna bi qismatillah, yaitu mereka tidak ridho dengan bagian dari Allah. Mereka orang yang tidak pernah ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Mereka yang tidak pernah ridho atas bagian rezeki yang pernah diberikan kepada kita. Mereka yang selalu melihat orang lain lebih banyak rezekinya, tidak pernah bersyukur. Mereka selalu iri karena rezeki dia lebih banyak, sedangkan kita sedikit. Padahal orang tersebut ibadahnya jarang, kita yang ibadahnya getol ataupun kita yang ibadahnya giat, tetapi rezeki kita sedikit. Mereka lah orang-orang yang selalu iri yang akan rusak hati. Ya Allah, orang tersebut sholat tidak pernah, bersodakoh tidak pernah, zakat tidak pernah, tetapi dia rezekinya masya Allah banyak sekali. Kenapa saya yang ibadahnya setiap hari 5 waktu ba'diyah, tahajud, duha saya laksanakan, tetapi rezekiku tidak seperti itu? Dia mengumpat dalam hatinya kepada Allah, dia mengumpat dalam hatinya, dia tidak bersyukur, dia tidak ridho atas bagian dia. Kenapa bisa berbeda dengan orang lain? Padahal orang tersebut tidak pernah beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itulah yang termasuk rusak hatinya kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki itu tidak bisa dikaitkan dengan ibadah. Ibadah sholat 5 waktu itu bukan semata-mata kita sholat ibadah 5 waktu karena kita ingin mendapatkan rezeki, bukan. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Orang kaya, orang miskin, ataupun sakit, orang yang sehat, yang tua, yang muda, ketika dia Islam, dia mempunyai kewajiban untuk sholat 5 waktu. Mau dia keadaannya lagi lapar, mau dia keadaannya lagi kenyang, ataupun dia hartanya berlimpah, yang satunya belum mempunyai harta yang banyak atau dalam keadaan miskin, ketika waktu sholat datang dia mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Bukan dalam artian yang rajin sholat 5 waktu pasti mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa di dunia, bukan. Itu bonus ataupun itu takdir dari Allah untuk kekayaan. Karena tadi kembali lagi kepada peniatan kita, tujuan orang diciptakan di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi luruskan niat kita, jangan semata-mata kita melaksanakan sholat 5 waktu karena kita ingin mendapatkan rezeki sangat banyak seperti orang lain, tidak. Karena itu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Sehingga saking spesialnya sholat 5 waktu, ketika Allah memerintahkan zakat, apakah kanjeng Nabi dipanggil ke langsung menghadap Allah? Tidak. Allah menurunkan wahyu. Ketika memerintahkan haji, ketika memerintahkan puasa, semua ibadah lain Allah tidak memanggil langsung kanjeng Nabi. Berbeda dengan sholat. Ketika Allah mau memerintahkan sholat, Allah langsung memanggil kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Sehingga kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, marilah kita luruskan niat dalam hati kita bahwa melaksanakan sholat itu benar-benar kewajiban kita. Mau kita dalam keadaan lagi susah ataupun mau kita dalam keadaan lagi senang, ketika waktu sholat itu tiba, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu.
Bahkan dalam salah satu kitab tazkirah, orang yang lalai terhadap sholat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, itu sangatlah pedih siksanya di akhirat. Sebelum memasuki neraka, dalam kitab Tazkiratul Kutub, itu sebelum memasuki neraka, ketika seseorang itu meninggal di dunianya, dia selalu meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja. Ketika seseorang itu dikuburkan, dia mendapatkan siksa kubur. Ketika dia mendapatkan siksa kubur, datanglah salah satu ular yang sangat besar. Ular tersebut yang dikasih nama adalah Sujaul Aqra. Ular yang sangat besar. Ular itu menyeramkan. Dia mempunyai mata yang sangat merah yang terbuat dari bola api. Dan kupingnya itu sangat lancip ke atas. Gigi-giginya satu ke bawah sangat jauh, yang dari bawah dia menghadap ke atas, sangat menyeramkan. Bahkan itu ekor dari ular Sujaul Aqra itu sangatlah tajam seperti mata bor. Jadi ular itu menyiksa orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ketika disiksa di alam kubur, ketika dia mendapatkan siksa kubur, orang tersebut ditusuk, mohon maaf, ditusuk dari lubang paling bawah tembus ke lubang mulut, sehingga dia dihempaskan ke bumi. Saking dahsyatnya hempas Sujaul Aqra, ular Sujaul Aqra itu, orang tersebut hancur berkeping-keping. Sehingga dengan dahsyatnya kekuasaan Allah, orang tersebut bisa disatukan lagi dan disiksa lagi oleh Sujaul Aqra. Nauzubillah. Itu keterangannya diterangkan dalam kitab Tazkiratul Kutub. Jadi siksaan orang yang lalai terhadap sholat 5 waktu dengan disengaja, sebelum orang tersebut masuk nerakanya Allah, sebelum orang tersebut masuk nerakanya Allah, itu baru mendapatkan siksa kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang kelima, yang terakhir, yang keenam, penyebab dari rusaknya hati seseorang adalah wayadfa'una mautahum walayatabiruna, adalah mereka yang mengebumikan orang-orang mati, ataupun mereka yang menguburkan orang-orang meninggal, namun tidak mau mengambil pelajaran daripada kejadian tersebut. Jadi seseorang yang melaksanakan fardu, melaksanakan kewajibannya, ada yang meninggal, dia takziah ke tempat yang meninggal, dia ikut ke penguburan terakhirnya, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari kejadian itu. Dia di tempat orang yang berkemusibahan itu, dia bercerita, makan-makan, ataupun dia bertertawa, berbahak-bahak, tetapi dia tidak bertafakur bahwa ya Allah, ini si fulan sudah meninggal, apakah mungkin besok atau lusa sebagian saya yang akan meninggal. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia hanya bertakziah karena malu saya kalau tidak berangkat bertakziah, takutnya diomongin tetangga. Dia hanya seniatan itu aja, tidak berniat di hatinya bahwa dia itu untuk mengambil pelajaran dari kejadian itu. Atau bahkan yang meninggal lebih muda dari dia tidak berpengaruh bahwa yang muda, ya Allah, ini lebih muda dari saya, tetapi dia sudah meninggal. Saya yang umurnya lebih tua sekarang mungkin sebentar lagi akan meninggal. Nah, dia bertafakur dalam hatinya, ya Allah, mengambil pelajaran atas apa yang telah terjadi. Jadi orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang meninggal, itulah yang rusak hatinya. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal, itu tidak ada lagi yang bisa dibawa ke alam kubur terkecuali dari amal perbuatannya. Jadi seseorang di dunia ini dia hanya untuk mengumpulkan ataupun bekal kelak di akhirat ataupun di alam kubur. Jadi seseorang mandakhalal kubur bila jadin paka'an nama rokiwen bahro bila sapina. Jadi seseorang yang masuk
kubur itu diibaratkan seseorang yang mengendarai ataupun seseorang yang naik kapal laut. Jadi dia harus mempunyai bekal. Kalau dia tidak mempunyai bekal, dia tidak akan selamat. Mandakhala qabaru bila jadin pak kana marokiun ba'ru bila sapina. Jadi seseorang yang masuk kubur itu adalah yang diupamakan, disepertikan adalah orang yang akan menyeberang lautan. Dengan sengaja dia menyeberang lautan sehingga dia harus mempunyai bekal yang cukup. Jadi seseorang mau menyeberang lautan, dia tahu akan menyeberang lautan, berarti dia harus menyiapkan bekal yang cukup. Satu, dia harus mempunyai kendaraannya, yaitu dia harus mempunyai kapal ataupun ikut kapal. Bekalnya kelak dia setelah nyeberang lautan, dia harus mempersiapkan tujuan di laut tadi. Setelah nyampe dari seberang lautan itu dia harus disiapkan, semuanya disiapkan. Itu adalah orang yang bagus. Karena kenapa? Karena dia menyiapkan sebelum dia berangkat. Beda dengan orang yang tidak menyiapkan. Dia karena tidak mempunyai bekal, dia menyeberang lautan mungkin dengan seadanya. Udah tahu di lautan itu luas, dia menyeberang tidak menggunakan kapal, mungkin dia akan tenggelam. Itulah diibaratkan seseorang bila dia mandakhalal kubur bila jadi. Ketika seseorang itu masuk alam kubur, dia harus mempunyai bekal amal perbuatan soleh sewaktu di dunia. Ketika dia mempunyai amal baik, mungkin dia akan selamat dari siksanya kubur. Tetapi dia ketika tidak mempunyai amal baik, dia akan mendapatkan siksanya kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita meluruskan hati kita agar selalu meniatkan apa yang kita laksanakan ini semata-mata hanya kepada Allah. Bila mana ada balasan dari Allah, kenikmatan dunia itu adalah keberkahan atas apa yang kita amalkan. Bukan berarti hanya sebab kita melaksanakan dan itu kita yang melakukan, bukan. Itu semata-mata keberkahan dari Allah atas apa yang kita amalkan. Jadi luruskan aja niat kita. Setiap kita melaksanakan perbuatan baik itu selalu di jalan Allah dan kita diniatkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Sekali lagi, dari penyebab rusaknya hati seseorang adalah yang pertama, mereka yang sengaja berbuat dosa dan akan bertaubat kelak. Yang kedua, mereka menuntut ilmu tapi tidak pernah mengamalkan. Yang ketiga, jika mengamalkan ilmu mereka tidak pernah ikhlas. Yang keempat, mereka yang memakan rezeki dari Allah tetapi dia tidak pernah bersyukur. Yang kelima, mereka yang tidak pernah ridho atas takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Dan yang terakhir, yang keenam, mereka yang mengebumikan ataupun bertakjiah kepada orang-orang yang kena musibah tetapi tidak mengambil pelajaran dari musibah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dari pelajaran-pelajaran kita, dari setiap hari kita mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita tahu sedikit demi sedikit, walaupun kita hanya tahu dalam artian tahu ilmu untuk beribadah, sholat 5 waktu kita amalkan. Walaupun itu hanya untuk diri kita, bagus-bagus untuk keluarga kita, dan lebih bagus kita ketika kita bisa mengamalkan kepada orang lain. Jangan jauhi sifat untuk rasa bangga ketika kita melaksanakan perbuatan maksiat, orang-orang harus tahu. Itu jauhi sifat itu, karena sifat tersebut adalah sifat yang sangat dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Dari tujuan awal kita diciptakan, kita tadi tidak hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, niscaya kita akan mendapatkan nikmat Allah kelak di akhirat. Kita yakin setiap orang yang bertakwa pasti akan masuknya surga Allah.
Dan pasti kita yakin setiap orang yang munkar pasti akan mendapatkan siksa dari Allah. Kita percaya neraka dan surga itu ada. Namun apakah surga itu hanya untuk ustadz? Apakah surga itu hanya untuk kiai? Apakah surga itu hanya untuk orang-orang soleh? Mungkin jawabannya tidak. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan berarti pangkat ustadz itu pasti masuk surga, tidak. Orang ini hanya pedagang, orang ini hanya petani, jauh dari surga, tidak. Kita tidak tahu bahwa keberkahan atau rahmat Allah turun kepada siapa. Jadi kita tidak boleh berbangga bila mana kita, wah ustadz itu sangat keren, ustadz itu mengamalkan setiap hari ilmu-ilmunya, pasti dia ahli surga. Tidak. Surga itu bukan untuk ustadz, surga itu bukan untuk kiai, surga itu semuanya berhak mendapatkan surga. Dalam catatan, surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maupun itu pedagang, maupun itu orang yang petani, maupun pengusaha, maupun raja ataupun siapa, ketika dia bertakwa kepada Allah selama di dunia, pasti dia mendapatkan surganya Allah. Ada salah satu kisah, mungkin bapak-bapak juga sudah pernah mendengar dari salah satu syekh, yaitu diterangkan dalam kitab kitab hikmah, banyak diterangkan dalam kitab hikmah, yaitu Syekh Barsiso. Syekh Barsiso itu ulama yang sangat luar biasa, bahkan santrinya juga beribu-ribu. Bahkan saking saktinya Syekh Barsiso, ketika ada orang gila, dia pegang orang gila itu, orang gila langsung sehat. Syekh Barsiso sangat sakti, santri-santrinya bisa terbang semua. Dia setiap hari beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, siang malam zikir kepada Allah, sehingga setan datang menggodanya. Setan tersebut menjadi santri Syekh Barsiso. Dia 3 hari 3 malam tidak makan, setan tersebut tidak makan, tidak mandi, tidak. Dia beribadah kepada Allah. Jadi Syekh Barsiso melihat itu santri baru ibadahnya kuat banget. 3 hari 3 malam duduk terus di majelis, berzikir terus kepada Allah. Apa sih rahasianya? Saya juga yang pakatnya Syekh, mungkin hanya sehari semalam, pasti ada ke airnya, pasti ada makannya. Ini santri baru 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, duduk terus di majelis beribadah terus kepada Allah. Sehingga Syekh Barsiso itu penasaran, sehingga dia datang kepada orang tersebut. Apa amalanmu wahai santri sehingga kamu beribadah sangat khusus seperti itu? Padahal santri itu adalah setan. Dia menjawab, wahai Tuan Syekh, aku dulu adalah ahli maksiat, sehingga sekarang aku bertobat. Alasanku sekarang tobat adalah dulu aku suka maksiat. Sedangkan Syekh nggak pernah maksiat, jadi Syekh tidak akan khusyuk tobatnya seperti saya. Jadi Syekh Barsiso, iya juga, saya dari kecil belum pernah maksiat, jadi saya tidak khusyuk nih untuk bertobat. Jadi dia berpikir, ya udah, aku mau maksiat itu maksiat apa yang kecil? Ada 3 pilihan. Yang pertama membunuh, yang kedua zina, yang ketiga mabuk. Dia membunuh tidak berani, berzina tidak berani. Ya udah, saya mah mau melaksanakan yang kecil aja, yang mabuk. Dia mau mencari warung. Ketika dia mendapatkan warung, ditemani santri yang jelmaan setan tadi, mendapatkan warung. Di warung itu yang menjaganya seorang wanita, suaminya lagi keluar. Dia memesan minuman yang memabukkan, hanya sedikit minum, karena Syekh Barsiso itu tidak pernah minum mabukan, hanya sedikit dia meminum, jadi dia kehilangan kesadaran. Ketika dia mabuk, dia melihat wanita di warung itu, dia memperkosa wanita itu. Ketika dia mabuk sedang memperkosa, datang suaminya, dia dalam keadaan tidak sadar, takut suaminya melapor kepada warga, dia bunuh juga suaminya. Sehingga dia ketika melaksanakan minum mabuk, dia melaksanakan juga zina, dia juga melaksanakan juga pembunuhan, sehingga
Disitulah Barsiso diarak oleh warga-warga sehingga sebelum matinya dia beribadah kepada syaitan. Kata setan, wahai Barsiso, bila mana kamu ingin dilepaskan, singkat saja, bila mana kamu ingin dilepaskan dari siksaan ini, kau ibadah kepadaku dengan isyarat mengejamkan mata. Barsiso mengedipkan mata dengan isyarat beribadah ke syaitan. Sehingga Syekh Barsiso dengan begitu ilmunya yang sangat luar biasa, dia masuk nerakanya Allah. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimahumullah yang dimuliakan Allah, dari kejadian itu kita bisa mengetahui bahwa bahayanya minuman itu sehingga kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menutup pengajian ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan di dunia ini, diberkahkan di dunia ini, diberkahkan dunia dan akhiratnya, mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, mendapatkan rezeki yang halal tul barokah. Kita di dunia bisa mendapatkan kenikmatan, di akhirat mendapatkan kenikmatan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan yu'abin imukal majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimatin sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asbur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma as'alhi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma bad umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma barik an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma fir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira wa lamassana wal zamil muslimat wal mu'minin wal muslimat ahya minhum wal ambat. Allahumma anta rizqana ya rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi ghairi masyaqqatin wala tabin wala innaka ala kulli syai'in qadir. Hayyal wa hal wa hazala jalasata sata fi madasah wa manfaatan wa maslahatan fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.